kami berdua akan mengulas tentang kanker serviks, salah satu jenis kanker yang paling banyak menyerang organ reproduksi wanita. Langsung kita ikuti penjelasannya. Let's check it out! Berdasarkan epidemiologi, kanker payudara dan kanker serviks merupakan jenis kanker tertinggi pada perempuan. Itu menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2019. Kanker payudara dan kanker serviks adalah dua jenis kanker dengan angka kejadian terbesar di Indonesia. Menurut Global Cancer Observatory pada tahun 2018, angka kejadian kanker serviks di Indonesia sebesar lebih besar 23.000 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian lebih besar 13.000 per 100.000 penduduk. Terbatasnya akses informasi yang akurat menjadi salah satu penyebab tingginya kasus kanker serviks di Indonesia. Penyebab lainnya adalah minimnya kesadaran untuk melakukan deteksi dini dan akibatnya sebagian besar kasus ditemukan sudah memasuki stadium lanjut. Sobat sehat, apa sih kanker serviks atau kanker leher rahim? Menurut istilah medisnya, kanker leher rahim adalah karsinoma serviks. Komite Penanggulangan Kanker Nasional, kanker serviks merupakan suatu kondisi keganasan yang berasal dari daerah serviks atau leher rahim. Di mana sih leher rahim itu? Berikut gambarnya. Leher rahim adalah daerah yang menghubungkan rongga vagina bagian bawah dan rongga uterus bagian atas. Nah, daerah inilah yang disebut dengan daerah leher rahim. Serviks atau leher rahim ini terdapat dua sel yang berdampingan, dan pada area yang berdampingan ini terjadi perubahan sel yang terus-menerus. Area ini disebut dengan squamous columnar junction. Nah, pada area ini sering terjadi trauma yang menimbulkan mikroabrasi atau luka kecil sehingga mudah terinfeksi. Dan ini bisa terjadi berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang. Nah, pada kasus kanker serviks, sel-sel pada area tersebut bisa berubah sifat dan tumbuh tak terkendali menjadi sel-sel yang tidak normal, yang nantinya akan menjadi kanker invasif bila tidak segera ditangani. Nah, pertumbuhan yang tak terkendali dari sel-sel pada leher rahim dan kemudian berkembang menjadi kanker serviks itu disebabkan oleh virus sobat sehat, yaitu Human Papilloma Virus atau kita sebut saja HPV. Ada lebih dari 100 jenis HPV yang dapat menginfeksi permukaan kulit. Nah, kemudian HPV ini dibagi menjadi dua tipe sobat sehat, yaitu tipe high risk atau tipe onkogen yang menyebabkan kanker. Ada 13 tipe HPV onkogen. Kemudian yang kedua adalah tipe low risk atau non onkogen. Tipe ini tidak menyebabkan kanker, tapi menyebabkan kutil kemaluan atau kita sebut dengan kondiloma acuminata. Nah, 99,7% kasus kanker serviks disebabkan oleh HPV tipe onkogen dan sebanyak 70% kasus kanker serviks di dunia disebabkan oleh HPV tipe 16 dan tipe 18. Lantas, bagaimana penyebaran atau penularan HPV ini? Yaitu melalui hubungan seksual. Nah, kalau begitu apa yang menyebabkan seorang wanita beresiko terkena kanker serviks? Menurut Komite Penanggulangan Kanker Nasional Kemenkes RI, adapun faktor resiko kanker serviks antara lain: pertama, menikah atau mulai melakukan aktivitas seksual di usia muda kurang dari 20 tahun. Kedua, berganti-ganti pasangan seksual.
Ketiga, melakukan hubungan seksual dengan pria yang sering berganti-ganti pasangan. Keempat, riwayat infeksi di daerah kelamin atau radang panggul yang biasa disebut dengan IMS. Kelima, perempuan yang melahirkan banyak anak. Keenam, merokok atau terpapar asap rokok atau perokok pasif. Ketujuh, riwayat keluarga dengan kanker. Kedelapan, kurangnya menjaga kebersihan alat kelamin. Kesembilan, adanya riwayat tes pap smear yang abnormal sebelumnya. Kesepuluh, penurunan kekebalan tubuh atau imunitas. Kemudian, apakah seseorang yang terinfeksi HPV akan otomatis terkena kanker serviks? Jawabannya tidak, sobat sehat. Karena pada dasarnya tubuh kita dan juga sistem reproduksi wanita memiliki sistem kekebalan atau imunitas untuk mencegah HPV menginfeksi lebih lanjut. Namun apabila infeksi berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang dan didukung oleh faktor-faktor risiko yang tadi sudah diuraikan, bisa saja HPV menetap dan berkembang sehingga lambat laun bisa menimbulkan kanker. Diawali dengan masuknya HPV ke dalam sel serviks melalui mikroabrasi atau luka kecil. Kemudian HPV akan membajak atau mengambil alih kerja metabolisme sel dan mengacaukan pola pertumbuhan sel, sehingga sel akan terus tumbuh tak terkendali menjadi sel-sel abnormal. Nah, sel-sel abnormal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kanker serviks. Nah, fase sejak sel terinfeksi HPV hingga berubah menjadi sel-sel abnormal disebut dengan fase prekanker. Fase prekanker ini berlangsung lama, sobat sehat, belasan bahkan sampai 20 tahun. Inilah sesungguhnya yang memungkinkan kanker serviks dapat dicegah dan dapat diobati apabila terdeteksi sedini mungkin. Fase prekanker terdiri dari beberapa tahapan, dan kerusakan sel yang terjadi masih terlokasi pada sel serviks. Tahap awal disebut dengan displasia ringan, di mana sepertiga sel serviks mengalami kerusakan. Kemudian tahap kedua yang disebut dengan displasia sedang, 2/3 sel serviks mengalami kerusakan. Dan pada tahap ketiga atau disebut displasia keras, hampir seluruh sel serviks mengalami kerusakan. Dan bila seluruh sel serviks mengalami kerusakan, maka terjadilah yang disebut dengan karsinoma in situ. Karsinoma in situ dapat berlanjut menjadi kanker invasif, di mana kanker akan menyerang organ sekitarnya dimulai dari uterus, vagina, kandung kencing, dan rektum. Bahkan, kanker dapat menyebar ke organ tubuh lain yang jauh melalui sistem limfatik dan sistem peredaran darah, seperti menyebar ke liver, paru-paru, dan tulang. Kanker serviks yang menyebar ke rongga panggul dapat menekan ureter. Kondisi ini dapat menyebabkan terhalangnya urin untuk keluar dari ginjal, sehingga ginjal akan membengkak dan meregang, dikenal dengan istilah hidronefrosis. Hidronefrosis yang parah bisa merusak ginjal, sehingga ginjal akan kehilangan seluruh fungsinya yang kita kenal dengan istilah gagal ginjal. Berdasarkan penelitian, sebanyak 76 kasus kanker serviks tidak menunjukkan gejala sama sekali. Tetapi, seorang yang mengalami keluhan dan gejala biasanya sudah menderita kanker serviks dengan stadium lanjut, bukan stadium awal lagi. Lantas, apa saja gejala yang dirasa? Pertama, keputihan. Keputihan yang bagaimana? Yang banyak bahkan berbau
berubah warna yang tidak hilang walaupun sudah diobatin. Kedua, perdarahan. Perdarahan seperti apa? Perdarahan di luar siklus menstruasi, perdarahan setelah berhubungan seks, perdarahan pada saat sesudah menopause. Ketiga, nyeri panggul. Nyeri panggul apabila terjadi saat berhubungan seks. Nyeri yang merambat sampai ke seluruh panggul. Keempat, gejala metastase. Keluhan yang timbul karena kanker sudah menyebar ke organ lain. Didahului organ sekitar rahim, paling dekat yaitu kandung kemih, yang berupa nyeri saat buang air kecil, bahkan ada darah pada urin. Dan bisa juga menyerang ginjal, usus, hati, tulang, paru, bahkan sampai ke otak. Sobat sehat, pemeriksaan penunjang apa saja yang akan dokter lakukan untuk mendeteksi kanker serviks dan melakukan klarifikasi stadiumnya? Yaitu 1. Kolposkopi, 2. Biopsi serviks, 3. Sistoskopi atau rektoskopi, 4. USG, 5. BNIVP, 6. Fototorak dan bone scan, 7. CT scan atau MRI, 8. PET scan. Nah, sobat sehat, CT scan adalah salah satu pemeriksaan penunjang untuk kanker serviks yang dapat melihat ukuran dan letak tumor serta penyebaran kanker ke organ lain. Ada 3 cara pencegahan kanker serviks sobat sehat, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer ini meliputi penyuluhan tentang bagaimana kanker serviks tersebut, bisa melalui poster-poster atau terjun langsung ke masyarakat, bahkan bisa melalui medsos sobat sehat. Kemudian pencegahan primer berikutnya adalah dengan menghindari faktor resiko, di antaranya tidak melakukan multi partner seks atau hubungan seks bergonta-ganti pasangan, tidak melakukan hubungan seks di usia kurang dari 20 tahun, stop merokok dan hindari pajanan asap rokok, kemudian lakukan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rajin berolahraga, dan menjaga kebersihan organ intim. Jangan lupa untuk konsultasi ke dokter apabila terjadi perubahan siklus menstruasi atau mengalami keputihan yang mengganggu. Pencegahan primer selanjutnya adalah vaksinasi yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita melawan HPV. Vaksinasi ini diberikan untuk 2 kelompok, yaitu kelompok yang belum melakukan kontak seksual, ditargetkan pada usia 11-12 tahun atau di bawah 15 tahun. Diberikan 2 kali vaksinasi dengan jeda 6 bulan sampai 1 tahun antara vaksinasi pertama dengan vaksinasi kedua. Kemudian vaksinasi diberikan kepada kelompok yang telah aktif secara kontak seksual, yaitu diberikan 3 kali vaksinasi dengan jeda antara vaksinasi pertama dengan kedua yaitu 2 bulan dan 6 bulan antara vaksinasi kedua dengan vaksinasi ketiga. Nah, lanjut ke pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder berupa screening sobat sehat, yaitu suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter untuk melihat apakah ada potensi infeksi HPV. Screening yang dapat dilakukan adalah pap smear, IVA atau IVA, dan tes DNA HPV. Pap smear bertujuan untuk melihat ada tidaknya perubahan sel pada serviks. Pada tes ini, dokter akan melakukan pengambilan sampel sel leher rahim dengan mengusapkan suatu alat pada daerah tersebut. Pada IVA atau inspeksi visual asetat,
dokter akan mengusapkan cairan asam asetat pada daerah serviks. Kemudian, dokter akan langsung mengamati reaksi daerah serviks dari pengusapan tersebut. Tes DNA HPV bertujuan untuk mendeteksi adanya virus HPV pada serviks. Artinya, pada tes HPV DNA sudah dapat diketahui tipe virus HPV mana yang menginfeksi serviks. Screening bisa dilakukan 3 tahun sekali untuk usia 21 sampai 29 tahun. Sedangkan untuk usia 30 sampai 65 tahun, screening bisa dilakukan 3 sampai 5 tahun sekali. Kemudian ada pencegahan tersier. Nah, pencegahan yang ketiga ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penderita kanker, sehingga kankernya tidak berlanjut atau tidak menyebar. Dilakukan dalam bentuk perawatan dan pemberian terapi-terapi tertentu oleh dokter. Sobat sehat, lantas bagaimana pengobatan kanker serviks itu sendiri? Apakah kanker serviks dapat disembuhkan? Nah, itulah pentingnya screening. Screening awal sedini mungkin untuk mengetahui apakah kanker serviks itu sudah mengintai atau belum, sehingga dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan. Melalui dengan apa screeningnya sobat sehat? Itu bisa dengan smear atau IVA. Apabila IVA positif, maka dapat dilakukan dengan radioterapi, yaitu metode pembekuan atau freezing, sehingga sekurang-kurangnya minus 20 derajat Celcius selama 6 menit. Kedua, pada temuan abnormal pada pap smear dilakukan koloskopi, yaitu pemeriksaan area pap smear dengan menggunakan alat pembesar yang disebut dengan koloskop. Selanjutnya, bila diperlukan, akan dilakukan biopsi pada daerah rahim yang mengalami kerusakan. Tindakan pembedahan berupa pengangkatan tumor atau pengangkatan rahim beserta jaringan limfa sekitarnya. Selanjutnya dengan tindakan radioterapi dan tindakan kemoterapi. Adapun dukungan berupa keedukasi, yaitu 1. Edukasi gizi diberikan mengingat penderita kanker dapat mengalami malnutrisi. Pemberian nutrisi sesuai dengan kebutuhan. Pola makan yang sehat, tinggi buah, sayur, biji-bijian, serta rendah lemak, daging merah dan alkohol, serta tidak merokok. Kedua, untuk aktivitas fisik akan diberikan edukasi untuk terus melakukan aktivitas fisik sesuai kemampuan secara teratur dan menghindari gaya hidup sedanter. Dan apabila ada kemungkinan metastase ke tulang, aktivitas dilakukan sesuai dengan kemampuan, menggunakan alat bantu dan selalu dalam pengawasan keluarga. Ketiga, yaitu anjuran kontrol rutin dan pola hidup sehat. Demikianlah sobat sehat obrolan kita seputar kanker serviks. Apabila sahabat sehat, teman atau keluarga terkena kanker, tetaplah disiplin dalam menjalani pengobatan. Berpikir positif dan beri dukungan dengan penuh kasih sayang. Semangat adalah kunci untuk kesembuhan dan kesehatan. Sobat sehat, mari kita terapkan program Kementerian Kesehatan dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kita cegah perkembangan kanker serviks dengan cerdik. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet dengan gizi seimbang, cukup istirahat, dan kelola stres. Dan ingat, harus patuh. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Tetap lakukan diet dengan gizi seimbang. Usahakan aktivitas fisik yang aman. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya.